Langit sore itu menggelap pelan. Jakarta tampak biasa saja, riuh seperti biasa, padat seperti biasa, dan panas seperti biasa. Namun hati Rena justru tak biasa. Hatinya diselimuti gelisah, sekaligus harap-harap cemas, seperti seseorang yang akan menjalani ujian akhir dari perjuangan panjang. Di rumah kecil bercat putih yang ia sewa bersama Tama, suaminya, Rena duduk di depan cermin usang. Mengenakan gamis sederhana warna hijau tua dan jilbab polos, ia mematut wajahnya tanpa bedak, tanpa lipstik mencolok, tanpa highlighter yang membuat pipi memantul cahaya. Dia tahu, banyak wanita di luar sana akan berjuang tampil cantik sehabis-habisnya. Tapi Rena, sejak dulu memang tidak suka berlebihan. Ia lebih suka tampil apa adanya, karena begitulah ia dibesarkan. Aku jadi begini bukan karena tak mampu beli, tapi karena tak mau pamer. Begitu yang sering ia bisikkan pada dirinya sendiri. Cermin tak memantulkan keanggunan Mbak Ratu, tapi memantulkan ketulusan. Matanya bersih, ada ketegasan yang lembut. Senyumnya tidak lebar, tapi cukup untuk menenangkan. Dia bukan perempuan yang akan membuat orang menoleh 2 kali di pesta. Tapi dia adalah perempuan yang akan dikenang karena ketulusannya. Rena menarik napas panjang. Besok adalah hari di mana keluarga besar Tama akan berkumpul. Sebuah pesta keluarga besar-besaran. Undangan itu datang langsung dari kakak perempuan Tama. Rena sebenarnya tidak terlalu nyaman, tapi Tama memintanya ikut. Kalau kamu gak ikut, nanti ibu tambah ngomel. Ren, kata Tama, ketika itu. Ibu. Ya, Bu Wati. Ibu mertua yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Sejak hari pertama Rena datang untuk dikenalkan sebagai calon istri, Bu Wati sudah menunjukkan ketidaksenangannya. Dia kerja apa? Orang tuanya di mana? Gak jelas. Begitu komentar Bu Wati setelah Tama pulang dari rumah Rena. Rena mengingat betul saat ia datang membawa hantaran lamaran, Bu Wati hanya menyambut dingin. Tak ada pelukan. Tak ada senyum hangat dari seorang calon ibu mertua. Matanya mengamati dari atas sampai bawah, lalu membalikkan badan dan masuk ke kamar tanpa berkata sepatah pun. Namun Rena, perempuan yang dibesarkan dengan kesabaran, memilih diam. Bahkan saat sah menjadi istri Tama pun, Rena tidak mengeluh saat Bu Wati mencibir sesederhana, gaunnya kayak beli di pasar malam ya. Atau, kamu gak malu tampil kayak gitu di depan keluarga? Tama tahu ibunya sering kasar. Tapi Tama tidak pernah tegas. Ibu emang gitu orangnya. Kamu sabar aja ya. Itu kalimat yang selalu ia ulang-ulang. Dan Rena selalu memilih sabar. Tama adalah lelaki yang lembut, pekerja keras, dan penyayang. Tapi satu kelemahan utamanya adalah, ia terlalu takut pada ibunya. Tidak pernah benar-benar berani berkata, cukup. Rena sering merasa menjadi istri bukan hanya untuk Tama, tapi juga harus menghadapi penilaian terus-menerus dari ibu mertua. Tapi dia bertahan. Karena cinta. Karena dia percaya, cinta yang sabar akan menang pada waktunya. Pagi di hari pesta keluarga itu datang cepat. Seisi rumah mertua sudah sibuk sejak subuh. Bu Wati berjalan ke sana kemari, memerintah ini dan itu. Suster pribadi yang biasa membantunya pun tak luput kena semprot. Semua harus sempurna. Semua harus tampak wah. Karena hari itu, kerabat dari luar kota akan datang, termasuk beberapa orang dari keluarga suaminya yang cukup terpandang. Rena datang bersama Tama dengan mobil tua milik mereka. Mobil yang dikemudikan Tama sendiri. Rena duduk di kursi penumpang dengan hati yang terlipat-lipat. Ia tahu, ia akan kembali menjadi pusat cibiran. Tapi ia menahan semuanya. Sejak menikah, Rena belum sekalipun mengadu pada ayah dan ibunya tentang perlakuan Bu Wati. Bahkan tentang sikap diam Tama pun, tidak ia bicarakan. Ia memilih menelan semuanya seorang diri. Begitu tiba di rumah mewah bertingkat milik keluarga Tama, Rena sempat ragu untuk turun. Tapi Tama memegang tangannya dan berkata,
Kamu jangan takut. Aku di sini. Rena tersenyum kecil. Aku gak takut, jawabnya, walau hatinya tak sekuat itu. Ketika Rena turun dari mobil, pandangan beberapa keluarga langsung tertuju padanya. Beberapa perempuan berbisik sambil tertawa kecil. Rena mendengar suara lirih. Masih aja tampil kayak pembantu, gak bisa dandan dikit gitu. Namun Rena tetap melangkah tenang, seolah tak mendengar apapun. Begitu masuk ke ruang tamu yang telah dihias penuh bunga segar, aroma parfum mahal menyengat dari segala arah. Para wanita dari keluarga besar mengenakan gaun bling-bling, sepatu hak tinggi dengan merek luar negeri, dan tas tangan yang terlihat seperti gaji setahun bagi pegawai rendahan. Rena hanya membawa tas kanvas kecil dan mengenakan sandal hitam datar. Bu Wati melihat kedatangan Rena dari ujung mata. Matanya langsung menyipit. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang tak disembunyikan. Ia melangkah cepat dan menghampiri Rena. Ya ampun, kamu datang pakai baju kayak gini, Ren? Ucapnya dengan nada setengah jerit. Rena mencoba tersenyum. Iya Bu, saya pikir acaranya santai. Santai? Ini pesta keluarga besar, bukan pengajian kampung, potong Bu Wati dengan kasar. Tama mencoba menengahi. Bu, gak apa-apa. Kan bajunya sopan. Tapi Bu Wati malah menatap Tama tajam. Kamu diam. Ibu udah malu. Kamu ngerti gak? Semua keluarga lihat ke arah kita. Karena penampilan istri kamu kayak asisten rumah tangga. Hening sejenak. Tiba-tiba, dalam amarahnya, Bu Wati meludah. Ludahnya jatuh tepat di kaki Rena. Beberapa tamu menahan napas. Sebagian lagi pura-pura tak melihat. Rena terpaku. Bukan karena jijik, tapi karena tak menyangka. Manusia dewasa bisa setega itu pada menantu sendiri. Rena menatap Tama. Lelaki itu hanya menunduk. Tidak berkata apa-apa. Tidak membela. Tidak melindungi. Ada bagian dari hati Rena yang remuk. Tapi ia tak menunjukkan air mata. Ia hanya tersenyum tipis, mengusap ludah itu dengan tisu dari tas kecilnya, dan berbalik. Saya permisi dulu, ucapnya lirih. Rena keluar dari rumah besar itu, berjalan pelan ke arah mobil. Ia tidak menoleh. Ia tidak menangis. Tapi ada badai di dalam dadanya yang mulai berputar pelan. Malam itu, Rena duduk di kamar sewaannya. Tama belum pulang karena harus bantu beberes pesta. Rena hanya duduk diam. Tak membuka TV, tak menyalakan ponsel. Hanya menatap langit dari balik jendela. Samar-samar, ia melihat bayangan wajah ayahnya. Pria paruh-baya yang sederhana namun berwibawa. Seorang pengusaha properti yang kini tinggal di kota lain setelah pensiun dari dunia usaha. Ayahnya pernah berkata, kalau kau bisa bersabar, Ren, orang jahat akan menampakkan wajahnya sendiri. Tapi kalau kau diam terus, mereka mengira kamu lemah. Dan malam itu, Rena merasa, sabarnya telah cukup. Ia bukan perempuan miskin seperti yang mereka sangka. Ia adalah satu-satunya anak dari pemilik jaringan pusat perbelanjaan yang kini diwariskan padanya. Namun selama ini, ia menutup semua itu. Karena ia ingin dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan karena hartanya. Ia ingin dihargai sebagai Rena, bukan sebagai anak konglomerat. Tapi ketika harga dirinya diinjak, diludahi, dan dilecehkan, dia tahu, diam bukan lagi pilihan. Dengan tangan gemetar, Rena meraih ponselnya. Ia membuka kontak ayahnya. Lama ia menatap nama itu. Akhirnya ia kirim satu pesan pendek. Ayah, Rena siap ambil alih mall warisan itu. Lalu ia letakkan ponsel kembali. Dan malam itu, Rena tidur dengan mata terbuka. Namun tidak dengan hati yang lemah. Malam menjalar tenang di langit Jakarta. Di dalam kamar sempit berukuran 3x4 meter, Rena duduk di ujung ranjang. Kedua tangannya bersedekap,
menahan udara dingin yang menyelinap melalui ventilasi kayu. Lampu redup menggantung di langit-langit, menemani keheningan yang mengganjal di antara dirinya dan Tama, yang baru saja pulang 1 jam lalu. Tama meletakkan ponselnya di meja kecil dekat jendela, lalu duduk bersandar sambil melepas napas panjang. Raut lelah tergambar jelas di wajahnya. Tapi bukan itu yang membuat Rena resah. Yang menyakitkan adalah, sejak mereka keluar dari rumah Bu Wati siang tadi, Tama belum bicara sepatah kata pun tentang apa yang terjadi. Tak ada permintaan maaf. Tak ada pelukan. Tak ada upaya untuk mengobati luka batin yang jelas-jelas diderita Rena. Padahal, Rena dipermalukan di depan keluarga besar. Diludahi. Disebut seperti pembantu. Dan Tama hanya berdiri diam, seolah bisu. "Aku tadi minta maaf ke ibu, karena kamu pulang duluan," ujar Tama, pelan. Perkataan itu menghantam dada Rena. Dia mendongak perlahan, menatap wajah lelaki yang dulu ia yakini akan melindunginya, dalam suka dan duka. Kini lelaki itu duduk tenang, seolah yang bersalah adalah dirinya. "Jadi aku yang salah karena pulang duluan." Suara Rena terdengar tenang, namun mengandung luka yang dalam. Tama menoleh dengan cepat. "Bukan gitu maksudku, Ren. Cuma, ya kamu tahu sendiri kan, ibu itu orangnya keras. Dia gampang marah. Kalau kamu pergi tanpa pamit, dia jadi makin kesal." Rena menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Tapi kamu lihat sendiri tadi. Dia meludahiku, TAM." Tama tak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya, tampak bingung. "Aku tahu, aku lihat. Tapi kamu juga tahu aku gak bisa melawan ibu." "Itu bukan soal bisa atau gak bisa," suara Rena kini bergetar. "Itu soal kamu mau atau gak mau." Tama terdiam. Rena berdiri, lalu berjalan ke jendela. Dari sela kayu tua itu, terlihat kelip lampu jalan. Malam sudah larut, tapi hatinya belum bisa beristirahat. "TAM," katanya, pelan. "Apa kamu tahu rasanya dipermalukan di depan orang banyak, tanpa ada yang berdiri untuk membelamu? Rasanya seperti sendirian di tengah keramaian. Bahkan bayangan sendiri pun seolah meninggalkanmu." Tama menunduk. "Aku cuma gak mau memperkeruh suasana. Kalau aku bela kamu, ibu bisa tambah marah, bisa makin keras ke kamu." Rena tertawa kecil, getir. "Dan sekarang ini belum cukup keras menurutmu?" Tama kembali diam. Ia tahu Rena benar. Tapi Tama adalah pria yang sejak kecil hidup di bawah bayang-bayang ibunya. Ayahnya meninggal saat Tama baru berumur 10 tahun. Sejak itu, Bu Wati mengambil alih segalanya. Ia menjadi ibu sekaligus penguasa rumah. Semua harus sesuai dengan kehendaknya. Tak ada ruang untuk berbeda pendapat, apalagi membantah. Bagi Tama, mencintai Rena adalah anugerah. Tapi mencintai ibunya adalah beban yang tidak bisa ia letakkan. Ia ingin Rena dan ibunya rukun. Tapi ia juga tidak punya keberanian untuk berdiri di tengah dan membuat batas. Sudah berkali-kali Rena mencoba berdamai dengan keadaan. Ia memasak makanan kesukaan Bu Wati, hanya untuk mendapat komentar, "Terlalu asin. Kamu gak bisa masak ya?" Ia membelikan baju untuk ulang tahun ibu mertuanya, hanya untuk dijawab, "Warna ini bikin kulit saya kelihatan kusam. Kamu sengaja ya?" Bahkan saat Rena membersihkan rumah saat berkunjung, Bu Wati hanya menatap sinis dan berkata, "Udah biasa yang ngerjain kerjaan pembantu." Dan Tama hanya menarik napas, lalu berkata, "Udahlah Ren, jangan dimasukin hati." Awalnya Rena percaya, kesabaran akan mengubah segalanya. Bahwa suatu saat, Bu Wati akan luluh, akan menerima dirinya. Tapi hari-hari berlalu, bulan berganti, dan tidak ada yang berubah. Bahkan setelah 2 tahun menikah, Bu Wati tetap menyebutnya perempuan dari latar belakang gak jelas. Yang tidak diketahui siapapun, termasuk Tama,
adalah bahwa Rena sebenarnya berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Pak Arman, adalah mantan pengusaha besar yang kini hidup tenang sebagai investor properti di Bandung. Ibunya adalah wanita terhormat yang aktif dalam kegiatan sosial. Rena dibesarkan dalam rumah besar, dikelilingi kemewahan. Tapi sejak remaja, ia memutuskan untuk hidup mandiri. Setelah lulus kuliah, Rena menolak bekerja di perusahaan ayahnya. Ia memilih merantau, tinggal sendiri, dan bekerja sebagai guru les privat. Ia percaya, hidup harus dijalani dengan usahanya sendiri, bukan bersandar pada kekayaan orang tua. Dan saat ia bertemu Tama, pria sederhana yang sopan dan baik, hatinya tertambat. Ia merasa menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Karena itulah, sejak awal, Rena merahasiakan siapa dirinya sebenarnya. Ia tak ingin dilihat sebagai putri orang kaya. Ia ingin dihargai sebagai Rena yang sederhana. Tapi kini, rahasia itu mulai terasa seperti beban. Diam-diam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah Tama akan tetap bersamanya jika tahu kebenaran itu? Atau justru merasa rendah diri? Tapi yang lebih mengganggu pikirannya bukan soal harta, melainkan soal sikap. Karena di saat-saat ia terinjak dan direndahkan, Tama tidak hadir sebagai pelindung. Ia hanya menunduk. Ia hanya berkata, "Sabar ya." Pagi itu, Rena terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Tama keluar dari kamar mandi sambil mengenakan kemeja kerja. Tampak seperti biasa. Tapi ada jarak tipis di antara mereka. "Ren," kata Tama sambil duduk. "Hari ini aku pulang agak malam, ya? Bos minta aku lembur." Rena mengangguk. "Iya." Tak ada percakapan lain. Hanya suara sendok dan piring. Lalu Tama pergi, meninggalkan Rena sendiri lagi. Beberapa saat setelah itu, ponsel Rena bergetar. Sebuah pesan dari ayah. "Kalau kamu siap, ayah bisa kirim legalitas semua aset ke namamu minggu depan." Rena menatap layar lama sekali. Jari-jarinya hendak mengetik jawaban, tapi ia urungkan. Ia tahu, hidupnya akan berubah kalau ia membiarkan dunia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bisa membeli rumah jauh lebih besar dari rumah Bu Wati. Ia bisa menggaji Bu Wati 10 kali lipat dari uang pensiun suaminya. Tapi bukan itu tujuannya. Rena ingin dihargai sebagai istri. Sebagai manusia. Bukan sebagai pewaris. Namun sampai kapan ia harus diam? Hari itu, Rena mengunjungi rumah Bu Wati seorang diri. Tanpa memberitahu Tama. Ia mengetuk pintu dengan tenang. Bu Wati membukakan dengan ekspresi kaget. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya curiga. "Ada yang ingin saya bicarakan, Bu," kata Rena dengan sopan. Bu Wati menyilangkan tangan di dada. "Kalau mau minta maaf karena kelakuan kamu kemarin, gak usah. Saya udah cukup sabar nerima kamu sebagai menantu gak jelas." Rena menghela napas. Ia menatap mata Bu Wati dengan tenang. "Saya cuma mau bilang satu hal, Bu," katanya. "Saya ini memang gak punya latar belakang seperti yang Ibu mau. Saya bukan dari keluarga kaya, bukan juga dari keluarga pejabat. Tapi saya punya harga diri." Bu Wati mengerutkan kening. "Kamu berani ngomong gitu ke saya?" "Saya selama ini diam, Bu. Tapi bukan berarti saya lemah. Saya sabar karena saya hormat pada Ibu. Tapi kalau sabar saya selalu dijadikan alasan untuk diinjak, maka saya akan berdiri." Bu Wati menatap tajam, namun tak berkata apa-apa. Wajahnya berubah. "Saya cuma minta satu hal, Bu," lanjut Rena. "Kalau Ibu tidak bisa menyayangi saya, setidaknya, jangan permalukan saya. Saya sudah cukup sakit." Tanpa menunggu jawaban, Rena berbalik dan pergi.
Saat malam tiba, Tama pulang dengan wajah lelah. Ia membuka pintu kamar, menemukan Rena duduk di meja kecil, menulis sesuatu di buku catatannya. "Kamu ke rumah ibu, ya?" tanya Tama pelan. Rena tak langsung menjawab. "Iya," katanya akhirnya. Tama menunduk. Dia cerita. "Katanya kamu marah." Rena menutup bukunya. Ia menatap Tama. Mata mereka saling bertemu. "Aku gak marah, Team. Aku cuma gak bisa terus-terusan jadi perempuan yang kamu minta untuk diam." Tama mendekat, duduk di lantai di depan Rena. "Aku salah. Aku tahu. Tapi, aku juga bingung, Ren. Aku di tengah-tengah." Rena mengangguk pelan. "Aku paham. Tapi kamu gak bisa terus bersembunyi di balik alasan itu. Karena setiap kali kamu memilih diam, artinya kamu ikut menyakiti aku." Tama menatap Rena dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi bicara soal sabar. Ia hanya menggenggam tangan istrinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, Rena merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, Tama mulai mengerti luka yang selama ini ia simpan sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti arus sungai yang tak terburu-buru menuju muara. Rena mulai terbiasa dengan kehidupan yang ia jalani, meski kadang ada rasa kesepian yang begitu mengganggu. Sejak pagi, ia bangun lebih awal dari Tama, merapikan rumah kecil mereka, menyiapkan sarapan, dan membuatkan secangkir teh hangat untuk suaminya. Semua dilakukan dengan tangan yang lembut dan hati yang penuh harapan. Namun, harapan itu semakin luntur seiring berjalannya waktu. Setiap langkah yang Rena ambil terasa seperti perjuangan yang tiada akhir, terutama jika Bu Wati masih ada di sekitar mereka. Ibu mertuanya itu tetap dengan sikapnya yang menyakitkan, menyindir, meremehkan, dan selalu menganggapnya tidak cukup baik. Seperti pagi ini. Rena baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika Bu Wati tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Tama sudah pergi ke kantor sejak pagi, dan Rena hanya tinggal seorang diri. Ketika Bu Wati memasuki rumah mereka, Rena menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. "Hari ini masak apa, Ren?" tanya Bu Wati, suara datar tanpa ekspresi. Ia melangkah ke meja makan. Matanya langsung melirik piring yang baru saja Rena atur dengan hati-hati. "Pagi ini ada telur dadar, Bu, dan nasi hangat. Juga teh manis," jawab Rena, berusaha terdengar ramah. Bu Wati mendekat, memeriksa nasi dengan cermat, dan mencicipinya sedikit. "Nasinya agak keras, Ren. Kamu masak buru-buru ya? Bisa gak sih kamu lebih memperhatikan kualitas makanan? Jangan cuma asal-asalan." Rena hanya tersenyum kaku. "Maafkan saya, Bu. Nasi memang sedikit keras. Mungkin saya kelamaan menunggu airnya mendidih." "Apa? Kelamaan? Kamu kira ini dapur restoran, Ren? Harusnya kamu lebih sigap dalam segala hal," ujar Bu Wati, tanpa menahan amarahnya. "Aduh. Sudah terlalu banyak yang harus saya bimbing. Ya, kadang saya bingung. Apa suami kamu gak pernah ngasih tahu kalau kamu masih harus belajar banyak?" Rena menunduk. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Wati seolah seperti jarum yang menusuk hatinya. Namun, ia memilih untuk tidak melawan. Itu adalah pilihan yang selalu ia ambil. Diam, menahan rasa sakit, dan terus berusaha menjadi istri yang baik. Namun, semakin lama, ia merasa dirinya semakin tertekan. Suara hati yang mengatakan untuk berhenti hanya mengganggu di sela-sela kesibukannya sehari-hari. Rena tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan dan kesakitan, meskipun ia berusaha menyembunyikan semua itu dari Tama. Siang itu, setelah Bu Wati pergi, Rena duduk di meja kecil mereka. Ia memandangi cangkir teh yang masih panas, lalu mulai meraih sebuah buku catatan kecil yang sudah beberapa hari ini ia simpan. Buku itu adalah tempat ia menumpahkan segala perasaan yang tak bisa diungkapkan. Sejak awal pernikahannya,
Rena sudah merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ada rasa sepi yang terus menghantuinya, meskipun ia memiliki suami yang baik hati. Tetapi, Tama tidak pernah bisa melawan ibunya, dan itu yang membuat segalanya menjadi semakin sulit. Rena mulai menulis lebih sering, mengisi setiap halaman dengan rasa sakit yang semakin menumpuk. Hari ini lagi-lagi aku dipermalukan oleh Bu Wati. Rasanya seperti aku tak pernah cukup baik di matanya. Kenapa aku merasa seperti ini? Seperti aku bukan siapa-siapa di rumah ini? Itu adalah tulisan pertama yang ia buat hari itu. Rena tidak pernah menunjukkan kepada siapapun tentang diarinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan beban yang selama ini ia sembunyikan. Saat menulis, ia merasa seolah-olah ada sedikit ruang untuk bernafas. Ketika Tama pulang, seperti biasa, ia hanya duduk di meja makan sambil menghangatkan makanan yang disiapkan Rena. Tidak ada percakapan yang berarti di antara mereka. Rena sudah lelah mencoba membuka percakapan. Tapi Tama hanya menjawab dengan singkat dan berlalu. Sejak kejadian di rumah Bu Wati, Rena merasa semakin terasingkan. Tama terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan Bu Wati terus mengejeknya setiap kali bertemu. Ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang tidak pernah bisa memuaskan harapan-harapan orang di sekitarnya. Namun, di balik semua itu, Rena mencoba untuk bertahan. Ia masih mencintai Tama, meski cinta itu mulai terasa berat. Setiap hari, ia berusaha melupakan semua penghinaan dan merawat rumah ini dengan sepenuh hati. Membuatkan Tama makan, mencucikan bajunya, membersihkan rumah, semua dilakukan tanpa banyak keluhan. Malam itu, setelah makan malam bersama, Rena kembali menulis di diarinya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku hidup seperti ini. Apakah semua ini akan berakhir? Atau akankah aku terus hidup dalam bayang-bayang orang lain? Aku lelah merasa tidak cukup baik. Aku lelah dipandang sebelah mata. Tama keluar dari kamar mandi, menggantung handuk di pintu. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi Rena yang sedang menulis. Ren, kamu gak usah terlalu dipikirkan. Kok, ibu cuma emang gitu orangnya. Ngerti kan? Kata Tama, mencoba menenangkan. Rena menutup buku diarinya dan menatap Tama. Aku gak tahu lagi, Team. Aku mulai merasa seperti aku ini bukan siapa-siapa di rumah ini. Seperti aku bukan bagian dari hidup kamu. Tama diam. Ia tahu ini bukan pertama kalinya Rena mengungkapkan rasa kecewanya. Tapi ia merasa tak punya cukup keberanian untuk berbicara lebih banyak. Ia hanya bisa memberikan senyum kecil. Berharap itu bisa meyakinkan Rena. Kamu nggak sendirian, Ren. Aku di sini, kok. Rena tersenyum tipis. Ia ingin percaya pada kata-kata itu, tapi hatinya merasa kosong. Kadang, ia merasa seperti dunia berputar tanpa pernah memperhatikannya. Semua orang punya kehidupan mereka sendiri. Sementara dia hanya berjalan mengikuti arus tanpa tahu arah tujuan. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun hidupnya tampak biasa-biasa saja, Rena merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih kuat, lebih dewasa. Tidak semua hal harus dipertahankan jika itu hanya akan menyakiti dirinya lebih dalam. Ia mulai belajar untuk memprioritaskan dirinya sendiri, walau ini adalah keputusan yang berat. Rena terus menulis, terus mengisi halaman demi halaman di diarinya. Dia tahu, meskipun hidupnya tidak sempurna, dia harus bisa menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Karena jika tidak, siapa lagi yang akan melakukannya? Hari itu, Rena berdiri di depan cermin di kamar mandi, menatap pantulan dirinya. Wajahnya tampak lelah, matanya sedikit sayu, tetapi ada kilau berbeda di sana. Sebuah kekuatan yang mulai tumbuh. Rena tahu, hidupnya tak akan pernah sempurna. Tetapi, setidaknya dia bisa memilih bagaimana ia menghadapinya. Ia memilih untuk terus berjalan, meski langkahnya pelan. Ia memilih untuk tetap mencintai Tama,
meski kadang cinta itu terasa begitu menyakitkan. Dan yang lebih penting, ia memilih untuk menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijak dalam menghadapi segala cobaan. Setiap tahun, keluarga besar Tama selalu mengadakan pesta tahunan di rumah salah satu kerabat mereka yang tinggal di kawasan elit kota. Pesta itu selalu mewah, penuh dengan orang-orang berkelas, dan sangat berbeda dari kehidupan yang Rena jalani sehari-hari. Rena tidak pernah merasa nyaman dengan acara seperti itu. Ia lebih suka suasana yang sederhana, tanpa hiasan yang berlebihan. Namun, kali ini berbeda. Tama mengajaknya untuk datang bersama, meskipun ia tahu betul bahwa Rena lebih suka menghindari pertemuan seperti itu. Sejak awal pernikahannya, Rena selalu merasa bahwa keluarga suaminya melihatnya sebagai sosok yang tidak sesuai dengan standar mereka. Mereka menganggapnya terlalu sederhana, bahkan tidak cukup menarik untuk berdiri di samping pria seperti Tama. Tama, aku rasa aku nggak cocok untuk acara seperti itu, kata Rena, saat Tama membicarakan tentang pesta keluarga besar yang akan diadakan pada akhir pekan. Suaranya terdengar ragu, tidak yakin apakah ia ingin menghadapi pesta tersebut. Tama duduk di sofa, memandangi Rena dengan lembut. Aku tahu, Ren. Aku tahu kamu nggak nyaman dengan pesta-pesta seperti itu. Tapi kali ini, aku ingin kamu ikut. Ini penting buat keluarga, dan aku ingin kamu ada di sana, di sampingku. Rena menghela napas panjang, menatap lantai sejenak. Ia tahu betul bahwa Tama adalah pria yang baik hati, meski kadang terlalu lembek dalam menghadapi ibunya. Tapi ia tidak bisa menolak permintaan Tama yang satu ini. Rena tahu, meskipun ia tidak ingin pergi, ia tidak ingin mengecewakan suaminya. Ya, kalau kamu ingin aku datang, aku akan ikut. Tapi aku tetap tidak nyaman dengan acara seperti itu, jawab Rena akhirnya. Tama tersenyum lega dan mengangguk. Aku paham, Ren. Tapi yang terpenting bagi aku, kamu ada di sana. Aku nggak mau sendiri, aku mau kamu ada di sampingku. Rena mengangguk pelan. Dalam hati, ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun kegugupan itu masih membayangi. Ia tahu bahwa pesta ini bukan hanya sekadar acara keluarga biasa. Ini adalah momen di mana ia akan bertemu dengan semua orang dari keluarga besar Tama, yang tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Beberapa hari sebelum pesta, Rena mulai memikirkan apa yang akan dikenakannya. Ia tidak pernah menjadi orang yang suka berlebihan dalam hal penampilan. Pakaian sederhana adalah pilihannya, tidak terlalu mencolok, tetapi cukup sopan. Itulah cara Rena hidup, jauh dari segala bentuk kemewahan yang seringkali dipamerkan oleh orang-orang sekitar. Di hari pesta, Rena berdiri di depan lemari pakaian, mengamati beberapa pilihan yang ada. Akhirnya, ia memilih gaun berwarna biru muda yang sederhana. Gaun itu tidak terlalu mencolok, namun cukup elegan untuk acara seperti ini. Rena mengenakannya dengan hati-hati, merapikan rambut panjangnya, dan sedikit merias wajahnya, cukup untuk membuatnya terlihat rapi, tetapi tidak berlebihan. Setelah selesai bersiap, ia keluar dari kamar dan menemukan Tama yang sudah siap dengan setelan jasnya. Tama tersenyum lebar saat melihat Rena yang keluar dari kamar. Wah, kamu cantik sekali, Ren, kata Tama dengan nada lembut, menghampiri Rena dan memberi pelukan singkat. Rena tersenyum kecil, meskipun hatinya masih diliputi rasa cemas. Terima kasih, TM. Tapi, aku merasa nggak cocok dengan semua ini, jawab Rena dengan nada sedikit ragu. Tama mengangguk dan menggenggam tangan Rena. Jangan khawatir. Yang penting kamu ikut, Ren. Aku akan selalu ada di sisimu. Mereka berdua akhirnya berangkat menuju rumah kerabat Tama. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa hening. Rena mengamati jalanan di luar jendela, sementara Tama fokus mengemudi. Di dalam hatinya, Rena merasa semakin cemas.
Bayangan tentang bagaimana orang-orang di pesta nanti akan menilai dirinya mulai mengganggu pikirannya. Bagaimana jika mereka semua menertawakannya? Bagaimana jika Buwati dan keluarga lainnya melihatnya dengan pandangan sinis lagi? Sesampainya di rumah kerabat Tama, mereka disambut oleh keramaian. Suara tawa, percakapan, dan musik mengalun di udara. Rena merasa sedikit terintimidasi dengan atmosfer yang penuh kegembiraan dan kemewahan itu. Semua orang mengenakan pakaian yang mewah, sementara Rena hanya mengenakan gaun sederhana yang menurutnya masih terlalu berlebihan untuk acara ini. Tama meraih tangan Rena dan membimbingnya masuk. Ketika mereka melangkah ke dalam, Rena merasa seperti ia adalah pusat perhatian. Semua mata tiba-tiba tertuju padanya. Orang-orang memandangnya dengan pandangan yang tidak bisa ia artikan. Beberapa orang tersenyum, beberapa mengamati dengan penuh rasa ingin tahu, sementara yang lainnya hanya melongo, seolah heran melihat penampilannya yang begitu sederhana dibandingkan dengan tamu lainnya. Buwati segera muncul dari kerumunan. Ia memandang Rena dengan tatapan tajam, seolah-olah mengukur setiap inci penampilan Rena. "Wah, kamu datang juga, Ren. Kalian berdua akhirnya bisa datang juga," kata Buwati dengan nada yang agak menyindir, meskipun senyumnya terkesan dipaksakan. Rena hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu. Maafkan saya jika penampilan saya kurang memadai." Buwati tersenyum dingin. "Tidak apa-apa. Kamu memang tidak perlu berlebihan. Pakaianmu sudah cukup untuk ukuran seorang menantu yang sederhana." Tama yang mendengar perkataan ibunya hanya diam saja. Ia tahu betul bahwa ibunya tidak suka dengan cara Rena berpakaian. Tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Rena menahan rasa sakit di hatinya. Kata-kata Buwati seolah sudah menjadi bagian dari rutinitasnya, dan ia sudah terbiasa mendengarnya. Namun, itu tetap saja terasa menyakitkan. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam ruang pesta, dan Rena melihat bahwa hampir semua orang di sana berpenampilan sempurna, mengenakan gaun dan jas yang mahal, sementara ia hanya mengenakan gaun yang sederhana. Rena merasa semakin kecil di tengah keramaian itu. Namun, meskipun begitu, ia tetap berusaha tersenyum dan menikmati waktu yang ada. Tama terus berada di sisinya, meskipun ia tahu bahwa di dalam hati suaminya ada kegelisahan yang sama besar. Tama membimbing Rena menuju meja makan, di mana beberapa orang dari keluarga besar mereka sudah duduk. Mereka disambut dengan ramah, meskipun Rena masih merasakan kecanggungan di antara mereka. Namun, tidak ada yang lebih memalukan baginya selain komentar-komentar sinis yang keluar dari mulut Buwati. "Kamu pilih pakaian itu sendiri, Ren?" tanya Buwati, matanya menilai dari atas ke bawah. Rena tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. "Iya, Bu. Saya rasa pakaian ini sudah cukup sopan untuk acara ini." Semua mata tertuju padanya, tetapi Rena mencoba menahan pandangan itu. Ia tahu, di balik senyum dan pandangan yang terlihat ramah, ada banyak penilaian yang sedang berlangsung. Namun, ia memilih untuk tetap bertahan, meskipun rasa sakit itu terasa menusuk dalam diam. Pesta itu berlangsung dengan riuh, dan Rena merasa semakin terasing. Namun, di tengah semua kecanggungan itu, ia tahu satu hal. Meskipun ia merasa tidak diterima, ia tetap berada di sisi Tama, dan itu sudah cukup baginya. Pesta keluarga besar itu berlangsung dengan kemegahan yang tak bisa disembunyikan. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan cahaya gemerlap dan hiasan mewah yang memancarkan kesan anggun dan penuh kemewahan. Rena, dengan gaun biru muda sederhana yang ia pilih dengan hati-hati, merasa seolah-olah ia berada di dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Setiap wanita di sana berdandan glamor, mengenakan gaun berbahan sutra yang mengkilap, dengan aksesoris mewah yang berkilauan, dan sepatu hak tinggi yang mencekik kaki. Tama berada di sampingnya, tetapi ia tak bisa menghindari pandangan-pandangan penuh penilaian yang dilemparkan orang-orang di sekitar mereka.
Di antara keramaian dan hiruk-pikuk pesta itu, Rena merasa seperti ikan kecil di lautan besar, terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia pahami. Di setiap langkahnya, ia mendengar bisikan-bisikan samar yang menilai penampilannya. Lihat, dia datang dengan pakaian itu? Tidak malu. Suara itu terdengar sangat jelas di telinganya. Rena berusaha mengabaikannya, namun semakin lama, semakin sulit untuk tidak merasakannya. Beberapa pasang mata tertuju padanya. Bahkan beberapa wanita saling berbisik, menilai dan menggelengkan kepala. Ren, kamu baik-baik saja. Tama menoleh, matanya tampak cemas. Namun, Rena hanya mengangguk pelan, berusaha menahan perasaan itu. Aku baik-baik saja, TAM. Jawabnya, meskipun dalam hatinya ia merasa terhimpit oleh rasa malu yang tak terucapkan. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika ia merasa seperti burung dalam sangkar kaca, terperangkap dalam pandangan sinis Buwati, ibu mertuanya yang selalu menilai setiap gerak-geriknya. Buwati sudah terlihat melangkah mendekat, dengan ekspresi wajah yang penuh ketegangan dan kemarahan yang terkendali. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang tampak mahal, rambutnya disisir rapi, dan make-up-nya sempurna. Begitu Buwati mendekat, mata tajamnya langsung menatap Rena dengan tatapan yang sangat berbeda dari biasanya. Bukan tatapan acuh tak acuh, melainkan tatapan penuh kebencian yang tak bisa disembunyikan. Rena, apa ini? Kamu nggak malu pakai pakaian seperti itu? Ini acara keluarga besar, bukan tempat untuk tampil begitu, kata Buwati, suaranya penuh amarah, namun tetap terdengar lantang di tengah keramaian. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Rena merasa seolah-olah seluruh ruangan menjadi hening hanya untuk mendengar kata-kata itu. Tama berdiri di samping Rena, namun ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya diam, tampaknya bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Apa kamu tidak tahu bahwa keluarga ini penting? Bagaimana kamu bisa datang dengan penampilan seperti itu? Buwati melanjutkan, nada suaranya semakin keras, seakan ingin menghukum Rena di depan semua orang. Kamu itu menantu yang memalukan. Tidak tahu diri. Suara Buwati semakin terdengar mengerikan, dan Rena merasa semua orang menunggu untuk melihat bagaimana dia akan merespon. Namun, Rena hanya bisa berdiri terdiam, hatinya terasa hancur. Kata-kata ibu mertuanya seperti pisau yang mengiris dalam-dalam. Rena menginginkan keadilan, menginginkan pembelaan, tetapi apa yang ia dapatkan hanya sebuah penghinaan yang begitu tajam. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan air mata. Ia tahu bahwa jika ia menangis di depan banyak orang, itu hanya akan membuatnya semakin terlihat lemah. Tama yang berdiri di sampingnya hanya menatap dengan wajah cemas. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela Rena. Ia hanya terdiam, seakan terhipnotis oleh amarah ibunya yang begitu besar. Rena tahu, Tama selalu takut menghadapi ibunya. Ia sudah terbiasa melihat suaminya diam saja ketika ibunya bersikap kasar padanya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata untuk melindunginya. Tama hanya menggenggam tangan Rena, tapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menenangkan Rena yang sudah terluka oleh kata-kata ibunya. Bahkan, ketika Buwati melanjutkan penghinaannya, Tama hanya bisa menggigit bibirnya dan berdiri terdiam. Suasana semakin canggung. Beberapa orang yang berdiri di dekat mereka hanya bisa melihat, dengan wajah pura-pura tidak tahu, sementara yang lainnya tertawa dengan penuh kebencian, menikmati pertunjukan ini. Aku benar-benar nggak tahu kenapa kamu bisa menikahi wanita seperti ini, Tama, ujar Buwati, menyindir suaminya dengan nada yang penuh kebencian. Apa kamu nggak merasa malu memiliki menantu yang seperti ini? Ia melanjutkan dengan suara penuh ironi, seolah ingin menunjukkan betapa besar rasa tidak sukanya terhadap Rena. Rena merasa hatinya seperti diremukkan, seolah ada yang mencabik-cabik jiwanya.
Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Wati semakin dalam menghujamkan rasa sakit di hatinya. Namun, ia memilih untuk tidak melawan. Ia hanya menahan air mata yang hampir keluar. Ia tahu, jika ia berbicara, itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Tama yang berdiri di sampingnya, akhirnya berbicara pelan. "Bu, jangan." Namun, kata-kata itu sudah terlambat. Bu Wati sudah terlalu terperangkap dalam emosinya untuk mendengarkan apapun yang dikatakan Tama. Ia menoleh dengan penuh kejengkelan dan dengan satu gerakan yang begitu cepat, Bu Wati meludahi Rena di depan semua orang. Air liur itu mengenai pipi Rena, dan seketika, seluruh ruangan terdiam. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Rena hanya terdiam. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Kejadian itu terlalu cepat, terlalu memalukan, dan sangat mengejutkan. Semua orang yang ada di sekitar mereka tidak bisa berkata-kata, hanya terdiam dan menatap apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka tampak terkejut, sementara yang lainnya hanya bisa tertawa terbahak-bahak, menikmati adegan yang baru saja berlangsung. Tama hanya bisa terdiam. Matanya tampak kosong. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu betapa besar rasa sakit yang dirasakan Rena, namun ia tidak bisa melawan ibunya. Ia tidak bisa membela istrinya di depan keluarga mereka. Itu membuat Rena semakin merasa sendirian. Dengan hati yang hancur, Rena tidak bisa lagi menahan air mata yang mulai menetes. Namun, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Ia menarik napas panjang dan berbalik, berusaha mengendalikan diri. "Maafkan aku, Team," ujar Rena pelan, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa bertahan lagi." Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, Rena berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan, meninggalkan pesta dengan langkah yang berat. Ia merasa seolah-olah dunia ini tak lagi memiliki tempat untuknya. Tama hanya bisa berdiri di tempat, menatap kepergian Rena dengan perasaan campur aduk yang sulit untuk diungkapkan. Hatinya merasa sangat bersalah, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ibunya adalah sosok yang sangat sulit untuk dilawan. Rena keluar dari rumah itu dengan air mata yang menetes tanpa bisa ia tahan lagi. Namun, ia tahu, ia harus pergi. Ia tidak akan tinggal di tempat yang penuh dengan penghinaan dan luka seperti itu. Dan saat itu, dalam kesendirian yang mencekam, Rena berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan membalas semua yang telah ia terima dengan cara yang tak terbayangkan oleh siapapun. Rena duduk di sudut kamar, matanya terpejam erat, mencoba menahan tangisan yang tak kunjung berhenti. Suasana di sekitar terasa begitu hampa, seolah dunia seketika berputar lambat. Namun, di dalam hatinya, perasaan itu bukanlah marah, bukan pula dendam yang menyala. Yang ia rasakan adalah kekosongan, ketegaran yang mulai luntur, dan rasa sakit yang mendalam. Ia sudah cukup bersabar. Sudah terlalu lama ia menahan luka di dalam hatinya, berusaha untuk memahami setiap hinaan, dan berharap suatu saat kebaikan yang ia beri akan dihargai. Tapi kali ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Tangisannya tak lagi menunjukkan kelemahan. Ia tidak menangis karena rasa malu atau sakit hati semata, melainkan karena ia merasa sudah sampai di titik yang tidak bisa ditoleransi lagi. Apa yang terjadi malam itu bukan sekadar penghinaan, tetapi pelanggaran terhadap martabatnya sebagai manusia. Dan saat itu, ia tahu dengan pasti bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Rena harus bertindak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan pada semua orang, terutama keluarga Tama, siapa dia sebenarnya. Kamar itu terasa sepi, hanya ada suara isakannya yang pelan. Rena mengusap air matanya, berusaha untuk menenangkan diri. Ketika ia merasa lebih tenang, sebuah perasaan yang aneh mulai muncul dalam dirinya. Bukan rasa marah yang membakar, tetapi sebuah tekad yang menguat dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus-terusan dihina. Tidak lagi.
Ia akan membuat semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya, tanpa harus mengangkat suara atau membalas dengan kebencian. Ia akan melakukan segalanya dengan cara yang berbeda, cara yang akan membuat mereka terkejut, dan mungkin menyesal telah meremehkannya selama ini. Sementara itu, di luar kamar, Tama yang tampak cemas berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia merasa bersalah, tahu betul bahwa istrinya baru saja mengalami penghinaan yang luar biasa. Tapi, hatinya terasa terbelah. Ia ingin mendukung Rena, namun ia juga takut pada ibunya yang sangat dominan. Begitu banyak perasaan yang membelenggu dirinya, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia mengetuk pintu kamar Rena dengan hati-hati. "Ren, boleh aku masuk?" Suara Tama terdengar pelan di balik pintu. Rena mengangkat wajahnya yang sembab, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya terluka. "Masuk saja, TM." Tama membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, menghampiri Rena yang duduk di tepi tempat tidur. Ia duduk di sampingnya dengan wajah penuh penyesalan. "Aku minta maaf, Ren," katanya, suara penuh penyesalan. "Aku seharusnya membela kamu tadi. Aku seharusnya bicara dengan ibuku." Rena menoleh padanya, mencoba tersenyum meski hatinya berdebar. "Tidak apa-apa, TM. Aku sudah terbiasa." Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata-kata itu bukanlah untuk dirinya sendiri. Ia sedang berusaha menenangkan Tama, yang tampaknya sangat merasa bersalah. "Tapi kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu," Tama berkata dengan suara bergetar. "Aku tahu ibu aku salah. Aku benar-benar ingin membela kamu, tapi aku takut kehilangan dia." Rena menatap suaminya dengan pandangan yang penuh pengertian. "Kamu tidak perlu takut kehilangan siapapun, TM," jawabnya dengan lembut. "Yang penting adalah kita berdua. Tidak ada yang lebih penting daripada itu." Tama menunduk, merasa lebih buruk karena Rena berusaha menenangkan dirinya. Padahal ia tahu betul betapa besar rasa sakit yang sedang dialami istrinya. Rena pun tahu bahwa pada titik ini, Tama bukan lagi orang yang bisa ia harapkan untuk membelanya. Rena memutuskan untuk tidak mengandalkan siapapun lagi. Ia harus berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa tergantung pada siapapun, termasuk suaminya. Ia tahu, untuk bisa keluar dari bayang-bayang hinaan ini, ia harus berubah. Dan perubahan itu tidak akan datang dengan cara yang biasa. Sore itu, setelah Tama pergi, Rena duduk sendirian di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbentuk. Setelah kejadian di pesta tadi malam, ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia akan menunjukkan pada dunia siapa dirinya sebenarnya, dengan cara yang mereka tidak pernah duga. Sebelum tidur, Rena mengambil sebuah buku catatan kecil dari meja kerjanya. Buku itu sudah lama ia simpan, penuh dengan catatan-catatan dan perasaan yang tak pernah ia ungkapkan. Ia mulai menulis dengan penuh tekad, bukan hanya untuk melepaskan perasaan, tetapi untuk merencanakan langkah-langkahnya ke depan. Hari pertama, rencana dimulai. Rena menuliskan tujuannya dalam buku itu dengan jelas. Ia ingin membuat semua orang tahu siapa dirinya, tanpa perlu mengandalkan apapun selain kemampuannya sendiri. Ia tidak akan membalas dendam dengan kekerasan atau kebencian, tetapi ia akan menunjukkan keanggunan dan kekuatan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Langkah pertama, memperkenalkan diri yang baru. Rena tahu bahwa untuk membalikan pandangan orang terhadap dirinya, ia harus membuat perubahan besar dalam hidupnya. Ia harus memanfaatkan segala yang ia punya, kecerdasannya, kemampuan bisnis, dan status keluarganya yang tersembunyi selama ini. Langkah pertama adalah keluar dari bayang-bayang penampilan sederhana yang selama ini menempel padanya. Ia akan menata hidupnya dengan cara yang lebih terstruktur, lebih terorganisir, dan yang terpenting, lebih berani. Tapi Rena tidak hanya ingin mengejutkan keluarga Tama, ia juga ingin memberi pelajaran kepada Bu Wati.
Rena sadar, kadang-kadang orang perlu dipaksa melihat kenyataan agar bisa menghargai orang lain. Langkah kedua, menghubungi Pak Herman. Pak Herman, ayah Rena, adalah sosok yang sangat dihormati di dunia bisnis. Rena tahu bahwa ayahnya memiliki sumber daya yang besar untuk membantunya. Ia memutuskan untuk membuka diri pada ayahnya, menceritakan apa yang terjadi di pesta keluarga dan bagaimana ia diperlakukan oleh Bu Wati. Ia tahu bahwa ayahnya akan sangat marah, tapi ia juga tahu bahwa Pak Herman adalah orang yang bijaksana. Pak Herman selalu mengajarkan Rena untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Langkah ketiga, melakukan perubahan fisik dan mental. Rena memutuskan untuk mulai menjaga penampilannya dengan lebih baik, tapi tidak untuk tujuan berfoya-foya. Ia ingin menjadi lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Ia mulai berolahraga, menjaga pola makan, dan memperhatikan cara berpakaian yang lebih rapi dan elegan. Namun, perubahan ini bukan untuk memenuhi standar orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, tanpa harus bergantung pada penilaian orang lain. Semuanya dimulai dengan langkah pertama. Langkah yang penuh dengan tekad dan kebijaksanaan. Rena tahu, untuk mencapai apa yang ia impikan, ia harus bergerak perlahan, tetapi pasti. Rencana sudah dibuat, dan ia siap menjalani setiap langkahnya, satu persatu. Rena tidak pernah membayangkan akan mengambil alih kekayaan yang diwariskan ayahnya dalam situasi seperti ini. Namun, di balik segala kesulitan yang ia hadapi, ada sebuah kesempatan besar yang kini berada dalam genggamannya. Ia mulai memasuki dunia yang sebelumnya sangat jauh darinya, dunia bisnis. Sebuah dunia yang jauh dari kebiasaan hidup sederhana yang ia jalani, tetapi dunia ini kini menjadi jalan untuk mengubah nasib dan mengembalikan harga dirinya. Hari pertama di kantor manajemen mall milik ayahnya adalah momen yang penuh dengan perasaan campur aduk. Mall Pradana, sebuah pusat perbelanjaan besar yang terletak di pusat kota, bukan hanya tempat bisnis, tetapi juga simbol dari segala kerja keras dan dedikasi ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, ia selalu berpesan bahwa Rena harus melanjutkan apa yang telah dia bangun. Rena, yang selama ini menganggap dirinya hanya seorang istri biasa, kini merasa berat untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Namun, dia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk membuktikan siapa dirinya. Rena memulai dengan perlahan. Ia tidak langsung terjun ke dalam segala keputusan besar. Sebagai langkah awal, ia mulai mendalami operasional mall yang selama ini berjalan di bawah pengelolaan manajer yang ditunjuk ayahnya. Ia menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan, memperkenalkan konsep-konsep baru, dan memperbaharui brand mall agar lebih modern dan menarik pengunjung dari berbagai kalangan. Setiap hari, Rena datang dengan pakaian yang lebih teratur dan percaya diri, mengenakan pakaian formal yang membuatnya terlihat seperti seorang pemimpin. Di sela-sela kesibukannya mengelola mall, Rena mulai memanfaatkan media untuk memperkenalkan dirinya sebagai pemilik baru. Nama, Rena Haji Pradana, mulai muncul di berbagai outlet media bisnis, diiringi dengan pemberitaan tentang perubahan besar yang sedang terjadi di Mall Pradana. Setiap artikel, setiap wawancara, setiap laporan, semua memuat nama itu, dan itu adalah nama yang tidak akan dikenali oleh keluarga Tama. Rena tidak ingin mengungkapkan siapa dirinya dulu. Ia tahu ini adalah waktu yang tepat untuk menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Tama yang kini mulai merasa ada yang aneh, terutama setelah Rena semakin jarang berada di rumah, mulai memperhatikan perkembangan media ini. Di pagi hari, saat ia tengah membaca koran dan menonton berita bisnis di televisi, ada satu nama yang muncul di layar. Nama yang tampaknya asing baginya, Rena Haji Pradana. Tama tertegun sejenak, tidak tahu harus berpikir apa. Mall Pradana adalah pusat perbelanjaan yang selama ini ia kenal. Namun siapa yang mendalangi perubahan besar-besaran itu?
Ia belum menyadari bahwa itu adalah istri tercintanya. Beberapa hari kemudian, saat Rena kembali ke rumah setelah seharian berada di mall, Tama menghampirinya dengan ekspresi kebingungannya. "Ren, kamu tahu tidak ada berita tentang Mall Pradana yang sedang berkembang pesat? Mereka bilang sekarang ada pemilik baru yang mengubah segalanya," kata Tama dengan nada tidak percaya. Rena tersenyum tipis, namun tidak mengatakan apa-apa. "Ya, saya dengar. Mall itu memang milik ayah saya. Dan saya yang sekarang mengelolanya." Tama terdiam sejenak. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kamu pemilik Mall Pradana." Suara Tama bergetar sedikit, masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Rena mengangguk pelan. "Ya, Tama. Ayah saya yang membangunnya, dan kini saya yang meneruskan," jawabnya dengan tenang, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang tak terungkapkan. Ia tidak ingin menggunakan status ini untuk mengubah peran dalam pernikahannya, tapi ia ingin Tama mengerti bahwa ia bukanlah wanita yang bisa diremehkan. Tama terlihat bingung, tercampur antara kebanggaan dan kecanggungan. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu punya bisnis sebesar itu, Ren?" tanyanya. "Aku kira kamu hanya wanita biasa yang hidup sederhana." Rena menatap suaminya dalam diam, seakan merenung sejenak. "Aku tidak ingin dikenal karena itu, Tam. Aku hanya ingin hidup sederhana. Tapi aku rasa sudah waktunya untuk kamu tahu. Kamu berhak tahu." Tama duduk di sebelahnya, menarik napas panjang. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Ren. Ini seperti dua dunia yang sangat berbeda." "Saya tahu," jawab Rena dengan lembut. "Saya juga tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Tapi keadaan mengharuskan saya untuk mengambil alih. Saya ingin kamu mendukung saya, bukan meragukan saya." Namun, meskipun Rena sudah memberi penjelasan, Tama masih merasa ada jarak yang tak bisa ia rapatkan. Ia merasa bingung dengan kehidupan yang baru saja ia temui, dan di sisi lain, ia merasa terancam dengan perubahan besar yang mulai dirasakan oleh keluarganya. Sementara itu, di luar rumah, Bu Wati, ibu mertuanya, mulai mendengar desas-desus tentang kesuksesan yang dialami Mall Pradana. Nama Rena yang muncul di media, pemilik baru yang tiba-tiba saja dikenal oleh banyak orang, membuat Bu Wati penasaran dan curiga. Ia tidak tahu bahwa menantu yang selama ini dianggap remeh itu ternyata memiliki warisan yang sangat besar. Bu Wati yang kerap meremehkan Rena mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Kehidupan di dalam keluarga Tama mulai terasa semakin rumit. Keluarga besar Tama yang sebelumnya meremehkan Rena kini mulai berpikir ulang tentang siapa dirinya. Namun, mereka masih belum tahu sepenuhnya bahwa Rena adalah pemilik mall tersebut. Bu Wati, dengan kekerasan hati yang sudah ia tunjukkan sebelumnya, merasa terancam oleh keberhasilan Rena, tapi ia tidak bisa langsung menghubungkan segala yang terjadi dengan menantunya. Tama yang semakin bingung mulai merasa ada yang tidak beres, terutama dengan sikap keluarganya yang mulai berbeda terhadap Rena. Semua ini berawal dari nama yang terus-menerus muncul di media, tetapi ia belum menyadari bahwa perubahan ini berhubungan langsung dengan dirinya. Keputusan yang diambil Rena untuk tidak memberitahu siapa dirinya sebenarnya memang penuh perhitungan. Ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk membuat mereka merasakan rasa ingin tahu, penasaran, dan pada akhirnya, ketakutan akan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bukan hanya seorang wanita sederhana, ia adalah seorang pemimpin yang memiliki dunia di tangannya, dan kini saatnya bagi keluarga Tama untuk menyadari hal itu. Keberhasilan Rena dalam mengelola Mall Pradana dan peluncuran cabang barunya menjadi kabar yang mengguncang dunia bisnis. Setelah melalui beberapa bulan yang penuh tantangan, akhirnya cabang kedua mall milik ayahnya siap dibuka. Untuk merayakan momen besar ini, Rena memutuskan untuk mengadakan sebuah acara syukuran yang tidak hanya merayakan pencapaian tersebut, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang telah meremehkannya, terutama keluarganya, yang selama ini tidak melihat dirinya lebih dari seorang istri biasa.
Rena memutuskan untuk mengundang seluruh keluarga besar suaminya, termasuk Buwati, ibu mertuanya yang selalu menghina dan merendahkannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berani, tetapi Rena merasa sudah saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, ia tidak berniat untuk memamerkan kekayaannya. Sebaliknya, ia ingin menunjukkan betapa besar dan pentingnya dirinya, tanpa harus berkata-kata. Acara tersebut digelar di gedung acara megah di pusat kota, tempat yang sering digunakan untuk acara-acara eksklusif. Undangan yang Rena kirimkan kepada keluarga besar Tama pun tidak kalah mewah. Mereka semua menerima undangan dengan antusias, tidak tahu siapa yang mengadakan acara tersebut, karena di atas undangan hanya tertera tulisan, acara syukuran pembukaan cabang Mall Pradana. Tidak ada yang mencurigakan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas jaringan dan mencari relasi baru dalam dunia bisnis. Pada hari yang ditunggu-tunggu, keluarga besar Tama, termasuk Buwati, datang dengan penuh semangat. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, berharap dapat bersosialisasi dengan para pengusaha besar dan membuat kesan yang baik di antara mereka. Buwati, yang selalu merasa di atas angin, merasa bangga bisa datang ke acara ini. Mungkin saya bisa bertemu dengan beberapa pengusaha sukses dan menawarkan produk saya, pikir Buwati, sambil melangkah penuh percaya diri. Saat mereka tiba di gedung acara yang mewah itu, mereka disambut dengan penuh hormat oleh staf yang mengarahkan mereka ke ruangan utama. Lampu-lampu besar menggantung di langit-langit, menciptakan suasana yang sangat elegan. Di tengah ruangan, ada sebuah podium besar yang dihiasi dengan bunga-bunga indah. Mereka semua terkesima dengan kemewahan acara ini, dan Buwati mulai merasa bangga bahwa mereka diundang ke acara sebesar ini. Semua orang mulai bersorak saat Rena muncul di tengah-tengah ruangan. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka anggap remeh dan rendah diri itu adalah pemilik dari semua kemewahan ini. Dengan percaya diri, Rena berjalan ke podium, mengenakan gaun hitam sederhana namun sangat elegan, menyapa para tamu dengan senyum yang menawan. "Selamat datang, para tamu yang saya hormati," ucap Rena dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang hadir di acara syukuran ini. Tanpa kalian semua, kami tidak akan sampai sejauh ini." Keluarga Tama, termasuk Buwati, terdiam sejenak. Mereka tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Rena berdiri di depan mereka dengan anggun, berbicara sebagai pemilik acara. Mereka hanya saling berpandangan, kebingungan dan takjub. Nama, Rena Haji Pradana, mulai terngiang dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pemilik Mall Pradana yang selama ini mereka dengar di media, adalah wanita yang mereka anggap remeh selama ini. Tama, yang merasa terkejut dan bingung, mendekati Rena setelah acara dimulai. "Ren, kamu yang mengadakan acara ini?" tanyanya, masih tidak bisa mempercayai kenyataan yang ada di depan matanya. Rena mengangguk dengan tenang. "Iya, Tama. Aku yang mengundang kalian semua." Suaranya penuh keyakinan, tetapi ada ketenangan yang tidak biasa dalam setiap kata yang diucapkannya. Rena tahu, ini adalah momen yang akan mengubah semuanya. Beberapa menit setelah Rena berbicara, Buwati akhirnya terperangah. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap tajam pada Rena, seakan tidak percaya bahwa menantunya, yang selama ini ia anggap sebagai wanita sederhana tanpa masa depan, adalah sosok yang mengelola mall sebesar itu. Buwati merasa marah dan terhina, namun di dalam hatinya, ada juga rasa takut yang mulai tumbuh. Apa yang terjadi dengan Rena? Siapa sebenarnya wanita ini? Buwati tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan tidak sukanya terhadap Rena, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Acara berlangsung dengan meriah, namun ada ketegangan yang terlihat jelas di wajah Buwati dan beberapa anggota keluarga Tama lainnya. Mereka semua mencoba berpura-pura biasa, namun dalam hati mereka, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Siapa yang selama ini mereka hina? Dan mengapa mereka bisa begitu saja meremehkan wanita yang sekarang justru memiliki lebih dari yang mereka bayangkan? Setelah sambutan selesai, Rena kembali ke meja VIP, di mana dia bertemu dengan beberapa tamu penting lainnya. Di sana, Rena memperkenalkan dirinya sebagai pemilik resmi Mall Pradana, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bangga yang berlebihan. Ia hanya berusaha untuk tetap rendah hati, namun di balik sikap tenangnya, ada sebuah tekad yang kuat untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Bu Wati dan keluarga besar Tama semakin tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menatap dengan penuh penyesalan, namun mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Rena, yang mereka anggap hanya sebagai menantu biasa, kini menjadi sosok yang sangat luar biasa. Semua yang mereka perlakukan dengan meremehkan, kini berbalik menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Rena tahu ini adalah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia lebih dari sekadar seorang wanita sederhana. Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengubah nasib, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Namun, meskipun begitu, Rena tidak berniat untuk menanggapi semua ini dengan kebanggaan atau pembalasan. Ia hanya ingin mereka melihat, merasakan dan mengerti bahwa penampilan tidak pernah bisa mengukur nilai seseorang. Rena adalah bukti hidup bahwa kesederhanaan bisa disertai dengan kekuatan yang luar biasa. Saat acara berakhir, Bu Wati merasa sangat malu. Ia tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa Rena, yang selama ini ia hina, ternyata jauh lebih sukses darinya. Bu Wati mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dan mendekati Rena, namun hanya bisa berkata, Saya tidak tahu." Rena hanya tersenyum tipis, tidak memberi banyak komentar. "Saya hanya ingin kalian tahu siapa saya, Bu Wati. Saya bukan hanya menantu yang bisa diremehkan," kata Rena dengan lembut, namun penuh makna. Keluarga besar Tama pun mulai sadar bahwa mereka telah berbuat salah. Mereka bisa saja mencari pengaruh dan relasi di acara ini, tetapi yang mereka temui bukan hanya bisnis. Mereka telah menemui seorang wanita yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Acara peluncuran cabang baru Mall Pradana telah berakhir, namun dampak dari kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu akan terus membekas dalam ingatan keluarga besar Tama, terutama Bu Wati. Semua orang merasa bahwa mereka telah menyaksikan sebuah transformasi yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang sulit dilupakan. Rena, meskipun telah sukses menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, tetap tidak berubah. Ia masih tampil dengan kesederhanaannya, wajahnya tenang, dan senyumannya tidak pernah hilang. Begitu banyak tamu yang mengaguminya, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena caranya berinteraksi dengan orang lain. Ia berbicara dengan bijaksana, tidak pernah menunjukkan rasa sombong, meskipun di dalam hatinya ada sebuah kemenangan besar yang baru saja tercapai. Namun, di sisi lain, ada keluarga besar Tama yang semakin merasa terpojok. Mereka yang dulu meremehkan Rena, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa wanita yang mereka hina adalah seorang pemilik mall besar yang selama ini mereka anggap tak lebih dari seorang istri biasa. Bu Wati, yang selama ini menjadi sosok yang penuh kontrol dan kekuasaan dalam keluarga, kini merasa sangat kecil. Pujian dan sorotan perhatian justru mengarah pada Rena, sementara ia hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap dengan perasaan campur aduk. Suasana di ruangan itu tegang. Bu Wati merasa jantungnya berdegup kencang. Setiap kali ia melirik Rena, ia merasakan seolah-olah ada beban berat yang tak mampu ia tanggung. Rasa malu, kesal, dan penyesalan berkecamuk dalam dirinya. Semua sikap meremehkan yang ia tunjukkan pada menantunya selama ini, seolah berbalik menghantam wajahnya. Ia merasa tidak bisa lagi mempertahankan harga dirinya di depan orang-orang yang hadir, apalagi setelah melihat betapa rendah hatinya Rena, yang justru semakin dipuja karena caranya bertindak. Di tengah keramaian itu, Bu Wati merasakan sebuah momen yang begitu hening. Tanpa disadari,
Dirinya mulai melangkah perlahan ke arah Rena yang tengah berdiri di depan, berbicara dengan seorang tamu. Semua mata langsung tertuju padanya. Langkah-langkah Bu Wati terasa berat, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi rasa malu yang sangat dalam. Suara langkahnya hanya terdengar samar di tengah riuhnya percakapan. Tama yang sedang berbincang dengan beberapa kerabat di sudut ruangan, mendengar langkah ibu kandungnya yang semakin mendekat. Ia merasa cemas, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam hatinya, Tama berharap ibunya tidak membuat keributan lagi, seperti yang sering ia lakukan. Tiba-tiba, Bu Wati tiba di hadapan Rena. Suasana seakan hening sejenak, dan semua tamu berhenti sejenak untuk melihat apa yang akan terjadi. Dengan mata yang tampak penuh penyesalan, Bu Wati berdiri beberapa langkah dari Rena. Tidak ada yang bisa berkata-kata, hanya raut wajah Bu Wati yang mengisyaratkan bahwa ia sedang berada dalam dilema besar. Rena menatap Bu Wati dengan wajah yang tenang, tidak ada sedikitpun kebencian atau dendam di matanya. Ia menyambut ibu mertuanya dengan senyum tipis, namun penuh wibawa. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Wati?" tanya Rena dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. Bu Wati menundukkan kepalanya, menarik napas panjang. Air matanya mulai mengalir, dan seketika itu, ia merasa tak berdaya. Di hadapan semua tamu dan wartawan yang ada di ruangan itu, Bu Wati yang selama ini dikenal sebagai wanita yang galak dan penuh kekuasaan, akhirnya jatuh berlutut di depan menantunya. "Rena." Suara Bu Wati bergetar. Saya minta maaf. Saya sudah banyak berbuat salah padamu. Selama ini, saya merendahkanmu, menghinamu, dan saya menyesalinya sekarang. Saya salah besar. Maafkan saya, Rena." Semua yang hadir di ruangan itu terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Bu Wati, yang begitu keras kepala dan angkuh, akan berlutut dan meminta maaf di depan semua orang. Bahkan Tama, yang berdiri beberapa langkah dari sana, merasa sangat terkejut. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons, hanya bisa berdiri diam, matanya terbuka lebar, menatap ibunya yang berlutut di depan Rena. Rena tetap tenang. Namun dalam hatinya ada kepuasan tersendiri. Melihat Bu Wati yang selalu meremehkannya kini berada dalam posisi yang begitu rendah, memberikan rasa lega yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ia tidak berniat untuk menyudutkan Bu Wati lebih jauh. Rena tahu bahwa apa yang dilakukan Bu Wati saat ini adalah hasil dari rasa penyesalan yang mendalam. "Bu Wati," kata Rena perlahan, mengangkat wajahnya sedikit agar Bu Wati bisa mendengarnya. "Maaf sudah saya berikan sejak lama. Tapi penghormatan, itu harus Anda bangun kembali sendiri. Saya tidak bisa memberi Anda itu. Anda yang harus mencapainya dengan tindakan, bukan kata-kata semata." Rena berhenti sejenak, menatap Bu Wati dengan penuh makna. Tidak ada yang salah dengan menjadi rendah hati. Tapi tidak ada yang bisa menghapus masa lalu kita begitu saja. Jadi, mulailah dengan menghormati diri Anda sendiri, dan kemudian orang lain akan menghormati Anda. Kata-kata Rena yang penuh ketenangan dan bijaksana membuat Bu Wati semakin merasa kecil. Namun, di sisi lain, ada secercah harapan dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan kembali penghormatan itu tidak akan mudah. Tetapi permintaan maaf ini adalah langkah pertama. Langkah pertama untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih rendah hati. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Bu Wati akhirnya bangkit perlahan. Dengan wajah yang penuh penyesalan, ia berdiri dan berkata, "Terima kasih, Rena. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik." Rena hanya mengangguk dan tersenyum tipis, tanpa perlu berkata lebih banyak. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu mulai melangkah kembali ke dalam percakapan mereka. Namun suasana hati mereka jelas berubah. Mereka semua menyadari satu hal yang penting. Betapa besar kekuatan kesabaran dan keteguhan hati seorang wanita, yang tampaknya sederhana,
namun memiliki kekuatan luar biasa di dalam dirinya. Acara peluncuran cabang baru Mall Pradana akhirnya berakhir. Namun bagi Tama, hari itu terasa sangat panjang dan penuh keheningan. Semua yang terjadi di hadapan mata tidak bisa ia lupakan. Ia menyaksikan bagaimana ibunya yang keras dan angkuh akhirnya berlutut di depan Rena, dan bagaimana Rena dengan tenang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tama berdiri di sudut ruangan, memikirkan setiap keputusan yang telah ia buat dalam pernikahannya. Ia merasa sangat malu, terutama pada dirinya sendiri. Sebagai suami, ia telah gagal melindungi istrinya dari perlakuan kejam ibunya. Rena, yang selalu sabar dan tak pernah meminta lebih, terus diterima dengan hinaan dan penghinaan, sementara ia hanya diam, tidak pernah berani menegur ibunya. Selama bertahun-tahun, Tama menyaksikan Rena dibuli oleh Bu Wati, ibunya yang selalu dianggap sebagai figur yang tidak bisa salah. Tama selalu beralasan bahwa itu adalah hubungan ibu dan anak, bahwa Bu Wati pasti mempunyai alasan tersendiri, dan bahwa Rena harus belajar bersabar. Namun, hari ini, ketika ia melihat Bu Wati berlutut dan meminta maaf dengan penuh penyesalan di depan Rena, semua alasan itu terasa kosong dan tak berarti. Ia menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Betapa besar kesalahannya karena tak pernah berani membela istri yang ia cintai. Tama berjalan perlahan menuju Rena, yang saat ini tengah berbincang dengan beberapa kolega dan tamu dari acara tersebut. Rena terlihat anggun, elegan, dan penuh kewibawaan. Tak ada lagi wanita yang terlihat begitu sederhana dan polos seperti dulu. Rena telah berubah menjadi sosok yang penuh kekuatan, sesuatu yang bahkan Tama baru bisa lihat sekarang. Kekuatan itu bukan hanya berasal dari kekayaan yang ia warisi, tetapi dari keteguhan hati dan integritas yang telah ia bangun selama ini. Saat Rena melihat Tama mendekat, ia berhenti berbicara dengan tamu dan memandang suaminya dengan tatapan yang lembut namun tajam. Tama merasa seolah ada jarak besar antara mereka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghapus semua kesalahan yang telah ia buat begitu saja. Ia ingin meminta maaf, tetapi kata-kata terasa begitu sulit untuk keluar. Rena. Akhirnya Tama membuka suara. Suaranya serak. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku tak pernah membela kamu, dan aku membiarkan semuanya terjadi. Aku terlalu takut pada ibuku, terlalu lemah untuk berdiri di sisimu. Maafkan aku, Ren. Rena menatap Tama dalam diam. Ada keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Tama menunggu jawaban, tetapi Rena hanya mengangguk pelan. Matanya penuh ketenangan. Tak ada kebencian, tak ada amarah, hanya sebuah rasa hampa yang mendalam. Aku sudah tak butuh perlindungan, Tama, kata Rena akhirnya, suaranya tenang namun tegas. Aku sudah melindungi diriku sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Tama. Ia merasakan seolah dunia runtuh di depannya. Ia ingin berkata lebih banyak, menjelaskan segala penyesalan dan keinginannya untuk berubah, tetapi semua kata-kata itu terasa terlambat. Rena sudah tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Wanita yang selama ini ia anggap lemah, kini telah menjadi sosok yang begitu kuat, lebih kuat dari yang ia bayangkan. Rena kemudian berjalan menjauh, meninggalkan Tama yang terdiam di tempat. Ia tahu, ini adalah saatnya bagi Rena untuk menjalani hidupnya tanpa beban. Rena telah bangkit dari segala penghinaan yang diterimanya. Ia tidak menyimpan dendam, namun ia belajar dari setiap kesalahan dan pelecehan yang pernah dialaminya. Semua itu menjadi pelajaran yang berharga, dan kini ia berdiri di atas kakinya sendiri, lebih teguh dan lebih bijaksana. Tama berdiri di sana, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu bahwa hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Rena bukan lagi wanita yang membutuhkan pertolongan atau perlindungannya. Dia telah membuktikan bahwa dirinya bisa menghadapi semua tantangan dengan kepala tegak, tanpa mengandalkan siapapun. Meskipun ia merasa kesal dan kecewa pada dirinya sendiri,
Tama juga merasa ada sesuatu yang membara di dalam dirinya. Mungkin ini adalah saatnya untuk ia mulai belajar berdiri teguh, seperti Rena. Di luar sana, Rena berdiri di panggung kecil yang telah disiapkan untuk acara peluncuran mall baru. Semua orang yang hadir melihatnya dengan rasa kagum. Ia bukan hanya seorang istri yang selama ini direndahkan, tetapi kini ia adalah pemimpin yang dihormati. Nama, Rena Haji Pradana, tidak lagi hanya dikenal sebagai istri Tama, tetapi juga sebagai sosok yang berdiri sendiri dengan kekuatan dan integritasnya. Rena tersenyum tipis ketika melihat banyak orang yang datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Ia tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa harus menjelaskan diri kepada siapapun. Ia telah menemukan dirinya sendiri, dan itu lebih berharga daripada semua kekayaan dan kemewahan yang dimiliki orang lain. Ia belajar bahwa harga diri dan kepercayaan diri datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari pandangan orang lain. Sementara itu, Tama masih berdiri di tempatnya, menyaksikan Rena dengan perasaan yang campur aduk. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka berdua tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memperbaiki diri. Ia harus belajar untuk menghargai dan menghormati Rena, bukan hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai seorang wanita yang luar biasa. Beberapa bulan setelah peristiwa yang mengubah hidup Rena, banyak hal yang telah berubah. Mall baru yang diluncurkan oleh Rena kini sudah menjadi pusat perhatian di kota. Nama, Rena Haji Pradana, semakin dikenal di kalangan pebisnis dan masyarakat umum, namun di balik kesuksesannya, Rena tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana. Ia tidak pernah terjebak dalam kemewahan atau kesombongan, meski banyak orang yang memandangnya dengan rasa takjub. Kekayaan yang ia miliki tidak mengubah cara berpikirnya, hanya memperkuat tekadnya untuk lebih banyak memberi manfaat bagi orang lain. Rena tahu bahwa hidup yang penuh dengan ujian dan penghinaan telah mengajarkannya banyak hal. Baginya, kesuksesan bukanlah soal jumlah harta yang dimiliki, melainkan bagaimana ia bisa tetap setia pada prinsip-prinsip yang ia anut. Ketenangan yang ia miliki kini lebih berharga daripada segala penghargaan yang datang kepadanya. Ia tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun, karena ia sudah tahu siapa dirinya. Tama, di sisi lain, telah berubah. Ia mulai belajar untuk berdiri teguh, tidak lagi terombang-ambing antara ibunya dan istrinya. Tama akhirnya bisa mengerti bahwa menjadi seorang suami bukan hanya soal mengikuti kehendak ibu atau keluarga besar, tetapi juga mendukung istri dalam segala hal, terutama ketika istri itu merasa direndahkan. Perlahan, ia mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan Rena. Mereka tidak lagi terhalang oleh keraguan dan ketakutan yang dulu menghantui Tama. Meskipun pernikahan mereka masih dalam proses perbaikan, Rena tahu bahwa Tama sedang berusaha. Itu sudah cukup bagi Rena untuk memberikan kesempatan lagi, meskipun tanpa melupakan bahwa kepercayaan harus dibangun kembali. Bu Wati, yang dahulu begitu angkuh dan sombong, kini mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi bersikap keras terhadap Rena seperti dulu. Perlahan, Bu Wati mulai memahami betapa pentingnya menghargai dan menghormati orang lain, bukan hanya berdasarkan status atau kekayaan. Rena, dengan segala keanggunannya, telah menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan sejati tidak datang dari materi atau kekuasaan, tetapi dari hati yang tulus dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Bu Wati, meskipun tidak pernah mengungkapkannya dengan kata-kata, tahu bahwa ia telah belajar banyak dari Rena. Setiap kali mereka bertemu, Bu Wati selalu menyapa Rena dengan lebih hormat, meskipun masih ada keraguan di matanya. Namun, Rena tidak pernah mencibirnya, tidak pernah mengingatkan tentang masa lalu. Ia hanya tersenyum dengan penuh ketenangan, menerima Bu Wati apa adanya. Rena tahu bahwa hidup ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang ingin berubah, meski itu memerlukan waktu. Di suatu sore yang tenang, Rena duduk di teras rumahnya, memandangi pemandangan kota yang berkembang pesat di sekitarnya. Tama duduk di sampingnya,
kali ini tanpa rasa cemas atau takut. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi yang belum tercapai, dan tentang perubahan yang telah mereka alami bersama. Rena tahu, walaupun jalan mereka tidak selalu mulus, mereka akan tetap berusaha untuk tumbuh bersama. "Ren," kata Tama dengan suara lembut, Aku nggak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang kamu lakukan untuk aku. Tapi aku janji aku akan selalu berusaha untuk jadi suami yang lebih baik." Rena hanya tersenyum, mata nanar memandang ke depan. "Kamu sudah mulai berubah, Tama. Itu lebih dari cukup untuk aku. Kita berjalan bersama, kan?" Tama mengangguk, lalu memegang tangan Rena dengan erat. Ada kehangatan di dalam genggaman itu, seolah semua beban yang pernah mereka hadapi bersama kini terasa ringan. Mereka telah melalui banyak hal, dan kini, di ujung perjalanan, mereka lebih kuat dari sebelumnya. Novel ini ditutup dengan kalimat yang mengalir seperti angin di sore itu. Kadang, yang diremehkan hari ini, adalah orang yang menentukan arah hidupmu esok hari. Mungkin Rena bukanlah orang yang terlihat menonjol, bukan orang yang gemar berpamer dengan kemewahan atau popularitas. Namun, siapa yang menyangka bahwa wanita sederhana yang dulunya dipandang sebelah mata ini akan mengubah arah hidup banyak orang? Dari sekian banyak yang meremehkannya, Rena justru menjadi orang yang menuntun mereka untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, Rena mengajarkan kita semua bahwa keberhasilan bukan tentang balas dendam, tetapi tentang memberikan yang terbaik meski dunia tidak selalu adil. Itulah balasan tanpa harus memaki. Hidup seringkali memberikan ujian yang tak terduga. Terkadang, kita merasa diremehkan, diabaikan, atau dihina karena tidak memenuhi standar atau ekspektasi orang lain. Namun, ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki makna. Setiap rintangan membawa pelajaran. Jangan biarkan pandangan orang lain menentukan nilai diri kita. Seperti Rena dalam cerita ini, kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit, belajar dari kesulitan, dan menunjukkan dunia siapa diri kita sebenarnya. Bukan melalui kemewahan atau kekuasaan, tetapi dengan ketulusan, kesabaran, dan integritas. Terkadang, balasan terbaik bukanlah dengan membalas dendam, tetapi dengan tetap berjalan di jalan yang benar, memberikan yang terbaik, dan tetap rendah hati meskipun kita telah berhasil. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil, karena kekuatan sejati datang dari dalam diri. Teruslah berjuang, dan yakinlah bahwa kebesaran hidup seringkali datang dari perjalanan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini. Semoga kisah Rena menginspirasi kita semua untuk terus bertumbuh, tidak hanya dalam hal materi, tetapi dalam karakter dan hati yang baik. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap semangat dan selalu beri yang terbaik di setiap langkah hidupmu.